Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Web Programming 2. Hari ini kita akan membahas bagaimana konsep CRUD pada framework CI. Kita langsung ke materi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana membuat CRUD dengan framework CI. Oke. Apa itu CRUD? CRUD itu adalah create, input data ke database, read, menampilkan data dari database, update, edit, dan update pada database, dan delete yaitu untuk menghapus data pada database. Jadi CRUD itu ada create, ada read, update, dan delete. Create menginput, read menampilkan, update mengedit dan mengupdate, dan delete untuk menghapus database. Oke, di sini tahapan untuk membuat CRUD pada CI. Yang pertama ada membuat database dengan MySQL. Yang kedua download CI-nya. Yang ketiga konfigurasi koneksi database dengan CI. Selanjutnya membuat model, membuat view, dan terakhir membuat controller. Ini adalah yang akan kita bahas hari ini, tahapan membuat CRUD pada CI. Oke, yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu. Buka browser teman-teman, masukkan http localhost php myadmin. Jangan lupa action-nya dijalankan dulu. Buat database dengan nama db kampus, db_kampus. Buat tabel dengan nama mahasiswa pada database db kampus dengan struktur yang ada di bawah ini. Ada ID, ada NIM, ada nama, alamat, dan pekerjaan. Nah, untuk ID ini kita buat primary key. Ya, dan nanti kita buat auto increment juga di ID. Sekali lagi, teman-teman buka localhost php myadmin. Setelah itu, buat database dengan nama db_kampus, buat tabel dengan nama mahasiswa pada db kampus, dengan struktur ID, NIM, nama, alamat, pekerjaan sesuai dengan data di bawah ini, dengan tipenya juga disesuaikan sama integernya, parsernya, teks, dan sebagainya. Dan kita buat ID ini primary key dan auto increment. Selanjutnya, nah ini tampilannya. Jadi kita buat database, buat tabel juga tadi mahasiswa. Nah nanti ID-nya primary key dan auto increment. Selanjutnya download CI. Seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara mendownload CI. Nah kita download lagi CI dengan versi 3111 di sini di webnya. Nah selanjutnya setelah di-download kita ekstrak dan simpan di exam htdoc dan kita rename dengan folder CRUD. Ya, jadi nama foldernya CRUD. Kalau kemarin itu foldernya namanya latihan CI. Kalau sekarang kita rename namanya CRUD. Bu, kalau misalnya menggunakan CI yang sudah kita download sebelumnya boleh, nggak apa-apa. Tapi ekstrak dengan nama file CRUD gitu ya. Jadi harus CI seutuhnya, jangan CI yang sudah kita rename kemarin, yang sudah kita ubah kemarin. Misalnya latihan CI kita rubah jadi CRUD itu nggak boleh. Tapi kita harus benar-benar CI yang baru, yang sudah di-download. Makanya teman-teman bisa juga tuh, misalnya ketika teman-teman download, CI-nya kita simpan di folder mana, misalnya itu untuk CI yang masih utuh gitu kan. Nah nanti ketika latihan-latihan berikutnya itu bisa digunakan, asal nanti sistemnya itu harus yang baru. Jadi tidak boleh merename dari CI yang sudah kita otak-atik kemarin misalnya atau di pertemuan sebelumnya ya. Nah, rubah namanya menjadi CRUD, simpan di htdoc. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkoneksikan database dengan CI. Pertama, buka file database.php yang ada pada application config database.php. Nah, di sini kan ada exam, htdoc, CRUD yang tadi ya kan. Selanjutnya buka application, ada folder application dan ada di sana ada folder config. Buka, ada namanya database.php. Nah, di sana di database.php teman-teman lihat file yang ini. Ya, di sini ada hostname, ada username, ada password dan juga ada database. Kita rubah. Yang dirubah hanya
hostname-nya jadi localhost, username-nya yang tadinya kosong, ini kita masukkan root, password-nya kita kosongkan, database kita masukkan db_campus. Nama db_campus ini harus sesuai dengan nama database yang teman-teman sudah buat tadi di MySQL. Jadi kalau misalnya Bu, saya nama database-nya db campus, boleh, tapi di sininya samakan juga namanya. Jadi jangan sampai di sananya db campus, di sininya db_campus. Atau mau disamakan biar latihannya enak juga boleh. Jadi kita masukkan db_campus pada database-nya. Sekali lagi, di sini teman-teman di database.php yang sudah kita buka, lihat hostname, kita masukkan localhost, username-nya kita masukkan root, password-nya kita kosongkan, dan di sini database-nya kita masukkan db_campus sesuai dengan nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, buka autoload.php pada folder application config. Nah, di application, di config, buka autoload.php, lihat di baris 61 ada libraries autoload, itu dirubah array-nya, di sini kita masukkan database. Ya, kita masukkan database pada autoload libraries-nya. Selanjutnya, buka setelah autoload.php kita rubah, kita masuk ke config.php. Itu terletak pada application config. Jadi sama, di application config, buka config.php. Di sini rubah di baris 26 ada base URL di config, kita masukkan http localhost root yang ini. Jadi masukkan di baris ke-26 config di base URL-nya gitu. Ya, sekali lagi kita buka autoload.php, kita masuk ke baris 61, itu ada autoload libraries, masukkan database. Nah, selanjutnya di config.php sama masih di application config, di baris 26 di base URL-nya kita masukkan http localhost root seperti yang ada di slide ini. Nah, seperti ini ya, kita rubah. Nah, selanjutnya membuat model. Tadi kita sudah mengkoneksikan database ya kan, PCI. Nah, kita sekarang akan membuat model. Caranya, teman-teman buat file baru namanya m_data.php pada application model. Jadi di sana kan ada folder application, ada folder model, diklik, kita buat file namanya m_data.php, m_data.php. Sekali lagi simpan di application model. Nah, ini isinya kita buat di tag PHP, biasa selalu dikasih awal dan dikasih akhir. Selanjutnya kita buat kelas namanya m_data, diekstensikan ke CI model. Nah, kita buat dua function, ada function input data sama tampil data. Function input data di sini fungsinya untuk menginput data ke database, yaitu menyimpan data ke tabel mahasiswa. Sedangkan untuk function tampil data, ini untuk menampilkan data dari database, yaitu mengambil dari tabel mahasiswa. Sekali lagi, teman-teman buat dua function, ada function input data, untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa, ada juga function tabel data, itu untuk menampilkan atau mengambil data dari tabel mahasiswa. Nah, setelah kita membuat model, kita akan membuat view. Nah, untuk view, teman-teman buat file input_data.php, simpan di folder application view. Jadi di folder application, terus folder view, teman-teman buat input_data.php, input_data.php. Nah, ini tampilannya, jadi kita akan membuat tampilan inputan untuk data yang nanti kita ditampilkan di browsernya, gitu kan. Seperti biasa ini sudah kita bahas juga di WP1 ya kan, teman-teman input buat tampilan dari mulai judulnya input data mahasiswa, terus nanti di input data mahasiswa ini kita akan ada pomnya kita masukkan tabel, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada pekerjaan ya kan. Terus di sini name-nya juga jangan lupa bisa disamakan juga dengan PID yang ada. Terus submit, di sini submitnya ada tambah dan batal. Jadi untuk di sini ada dua ya, ada tambah dan batal. Nah, nanti di sini
dia akan masuk ke input underscore data.php. Jadi seperti ini untuk codingnya pada input underscore data.php. Nanti kita akan buat tampilan di sana untuk inputannya. Oke, selanjutnya masih di view ya, masih kita buat di view. Kalau tadi kita buat input data.php, kita akan buat tampil underscore data.php. Jadi tadi inputannya, sekarang tampilannya. Ini masih kita simpan di application view. Ini codingnya, jadi buat juga tampil data. Terus di sini ada data mahasiswa, ada nomor, NIM, nama, alamat pekerjaan, action. Jadi di sini untuk tampilan dari si input data tadi. Nah, kita masukkan di tampil underscore data.php. Ini masih lanjutan dari coding yang sebelumnya. Kita masukkan untuk pemanggilan peer name-nya juga ya. Kita menggunakan tag PHP di sini. Terus di sini kita akan menampilkan nomor yang sudah di auto increment yang tadi dari ID. Terus menampilkan NIM, nama, alamat pekerjaan. Nah, nanti akan ada tombol, bukan tombol ya, semacam tampilan edit dan hapus. Jadi ini untuk ngeklik kalau kita ingin mengedit, dan ini juga untuk nanti ngelink ke hapus, gitu kan? Seperti ini tampilan untuk view-nya, dan nanti akan ada tombol tambah data juga. Itu di view. Sekali lagi di view kita buat input data.php dan tampil data .php. Nah, selanjutnya kita masuk ke controller. Untuk di controller kita buat file dengan nama campus.php, simpan pada application controller. Jadi ada folder application, ada controller, diklik, kita buat file namanya campus_.php. Campus.php. Ini di sini tampilan codingnya, ada kelas kampus. Functionnya ada beberapa function di sini, ya kan? Nah, di sini teman-teman pertama ada function index, ya. Ada function tambah, ada function tambah aksi. Nah, untuk function index ini fungsinya untuk menampilkan view ketika pertama kali dijalankan. Yang akan tampil adalah file tampil underscore data. Jadi ini untuk memview ketika kita pertama tampil itu, si halaman browser kita di localhost root itu yang akan tampil adalah si tampil underscore data ini. Jadi masuknya di function index. Selanjutnya function tambah itu untuk menampilkan view input data. Jadi input data yang kita tadi buat itu akan ditampilkan di sini di function tambah. Selanjutnya, function tambah aksi, ini fungsinya yaitu untuk menyimpan data ke database, yaitu menyimpan ke tabel mahasiswa. Nah, ini ditambah aksi, di sini jangan lupa name, nama, alamat pekerjaan ini juga harus sesuai ya dengan peer name yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya, di sini pada input data yang ini fungsinya untuk menampilkan data dari database, yaitu mengambil dari data mahasiswa. Di sini ada mdata, input data, variabel data, mahasiswa. Yang ini fungsinya untuk menampilkan data dari database, yaitu mengambil dari tabel mahasiswa. Oke, tadi udah dibuat modelnya, udah dibuat view-nya, udah dibuat controllernya. Nah, kita coba tampilkan ketika localhost root index.php/campus ini pada browser kalian. Nanti tampilannya jika benar, ini akan seperti ini. Nah, ini di index.php ya. Jadi tampilan yang tadi di tampilan yang pertama akan masuk yang ini, tampil underscore data. Nah, selanjutnya kita isikan datanya, kita tambah data, kita masukkan NIM, nama, alamat, pekerjaan, ya kan? Nanti nge-save-nya itu di tombol tambah. Tambah lagi,
Biasa lagi kita masukkan nama, alamat pekerjaan, dan seterusnya. Oke, nah seperti ini nanti tampilannya. Jadi kita masukkan nama, alamat pekerjaan. Nanti ada action yang tadi itu, edit sama hapus. Nanti link ini kita belum selesai ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang edit dan hapus. Nah nanti kita tambah data lagi seperti tampilan ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini untuk tampilan yang localhost index ini kan masih ada indeks ya. URL-nya itu penggunaannya masih ada index.php. Bagaimana caranya menghilangkan index.php ini? Ada dua cara. Yang pertama mengubah pengaturan file config.php. Jadi di application config ada config.php. Teman-teman buka di sini di baris 38 ada config index underscore page, index.php-nya ini dihilangkan ya. Jadi sekali lagi di config.php di folder application config, teman-teman hilangkan index page-nya, yang index.php ini kita hilangkan di baris 38. Yang kedua, setelah itu dilakukan, teman-teman copy file htaccess yang ada di application, kan Excel Matedoc root application ini ada htaccess, ini dipindahkan ke folder CRUD. Jadi di htdoc ada CRUD, pindahkan htaccess-nya ke sini. Bukan pindahkan ya, tapi di copy. Jadi yang htaccess yang di sini di copy, bukan dipindahkan, dikopikan ke htdoc CRUD. Oke, selanjutnya edit file htaccess yang tadi udah ada di CRUD, yang ada di sini, yang ada di htdoc CRUD ini dirubah filenya, isinya dengan coding seperti ini. Rewrite engine on, rewrite con, yang ini ya semua dirubah file htaccess yang sebelumnya dengan ini, tapi yang dirubah itu yang htaccess yang ada di CRUD ya. Jadi jangan yang di application, tapi yang ada di CRUD. Nah, setelah kita ketikkan coding ini, nah teman-teman coba buka lagi localhost CRUD kampusnya. Nanti maka tampilnya akan seperti ini. Jadi hilang si indeksnya. Jadi akan langsung localhost CRUD kampus. Jadi index.php-nya hilang. Nah, untuk edit dan hapus kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, itu untuk pertemuan sekarang. Nah, teman-teman silakan nanti tugas dari CRUD ini teman-teman upload sampai dengan pertemuan berikutnya untuk waktunya. Ya, oke baik. Terima kasih. Itu saja untuk pertemuan sekarang. Silakan dikerjakan dan ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.